Misteri. Banyak banget misteri di dunia ini. Dari piramid di Mesir sampai segitiga Bermuda. Tetapi ada misteri yang baru-baru ini muncul di community post gua, yaitu gambar ini. Dari foto ini banyak banget yang membuat teori. Apakah ini teori chapter berikut? Apakah ini teori Warred Life? Banyak banget yang bertanya-tanya. Tetapi coba kita analisis bareng fotonya. Kita bisa melihat kalau ini adalah sebuah rumah, dan kita bisa mengasumsi kalau ini rumah alien dari furniture alien. Tetapi kita bisa melihat juga kalau terjadi sesuatu di rumah ini. Kita bisa lihat dari lampu yang remang-remang, kita bisa lihat dari barang-barang yang jatuh. Jadi ini cukup unik ya kasusnya. Tetapi yang paling penting adalah lukisan ini. Nampaknya ini adalah sebuah foto keluarga di mana ada paman Napos dan ada Napos. Tapi ada beberapa alien lain yang hilang. Ada 3 alien yang ada bercak di mukanya. Ada 2 alien yang retak kacanya. Dan ada 1 alien yang berbeda sendiri nampaknya, yang robek. Dan banyak yang bertanya kenapa baru di-post sekarang foto kejadian ini. Dan untuk menjawab itu kita harus tarik mundur dan kita lihat kembali ke Warred Life Napos. Kalau kalian ingat di chapter terakhir, akhirnya terbuka juga sebuah tempat di mana kita bisa mengunjungi sebuah daerah. Di daerah ini kita bisa melihat banyak nama. Tetapi yang unik adalah, atau lebih tepatnya yang misterius adalah, di pojok kanan ini ada sebuah memorial yang jatuh. Dan ini kata-katanya. Ini bisa menandakan bahwa ada sekelompok orang yang ingin membalas dendam kepada alien, apapun alasannya. Tetapi kalau kita lihat, memorial ini sudah di ujung, sudah rusak, sudah tertutup oleh rumput-rumput, yang bisa diartikan bahwa ini udah nggak dipakai lagi memorialnya. Dan yang kita pakai adalah memorial yang kita bisa lihat di tengah ini. Artinya adalah dulu terjadi sesuatu dan alien yang disalahkan. Apakah itu alasan kenapa ada beberapa orang yang tidak menyukai alien? Tetapi kita tidak bisa tahu karena ini adalah misteri yang sulit dipecahkan. Bagi yang belum pernah main Warred Life, kalian bisa main itu di mobile ataupun di PC. Perbedaannya kalau di mobile itu kalian bisa nonton iklan dan juga kalian bisa mendapatkan toko eksklusif. Tetapi di PC juga bisa kalau kalian menggunakan emulator. Nah, kalau mau main game mobile di PC, gue ada rekomendasi emulator yang paling terbaik nih, yaitu Nox Player. Dengan Nox Player, kalian dapat layar yang Full HD, anti nge-lag, dan yang paling penting adalah mainnya lancar. Penggunaannya itu gampang, ditambah lagi banyak fitur khusus yang bisa bantu kalian menjadi pro player dalam waktu singkat. Pengaturannya itu juga bisa disesuaikan dengan kebiasaan setiap orang. Tentunya ada ribuan jenis game yang disupport sama Nox Player kok, jadi tinggal pilih aja mau main yang mana. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download Nox Player lewat link yang ada di bawah video ini. Nox Player, emulator nomor 1 untuk main game mobile di PC. Nah, kita sekarang coba bedah siapa itu Napos dan apa yang terjadi tentangnya. Untuk bisa membedah itu, kita harus melihat Napos langsung. Dengan kotak ini, kotak Napos. Mari kita unboxing. Inilah boneka Napos. Jadi kalau kalian mau mendapatkan boneka Napos, kalian bisa klik ini dan kalian akan tahu tentang videonya. Atau nanti di link di bawah ya. Tadi kita ngapain ya? Oh ya, misterius Napos. Dan kalau kita buka isi kotaknya, kita akan mendapatkan sebuah thank you note. Tapi thank you note ini ada QR-nya. Jadi kalau kalian sudah mendapatkan kotak ini, kalian harus cek isi dari QR code ini. Tetapi kita fokus kepada boneka Napos ini. Sebenarnya kenapa Napos kembali lagi? Dan ini pas-pasan juga karena di Bakso Simulator, di ending, para good devil sedang menunggu satu orang. Dan ternyata orang itu adalah Caesar. Dan ternyata Caesar adalah seorang geng good devil. Kalau kalian tidak tahu, kita bisa lihat dari bajunya, itu adalah logo Good Devil. Ya tapi aneh kan, kenapa Caesar baru muncul sekarang? Dalam rangka apa Caesar bisa muncul di ending Bakso Simulator? Pas-pasan dengan foto keluarga Napos. Coba kalian komen di bawah, kira-kira teorinya apa sih? Apa hubungan kenapa Caesar muncul di Bakso Simulator di akhir?
dengan gambar tadi. Oh ya, ngomong-ngomongin bonekanya, jadi ini ada cerita lucu sih tentang kita bikin bonekanya. Jadi sebenarnya kan ini udah gua hint dari live stream beberapa minggu lalu kalau kalian ingat. Dan proses membuat boneka ini sangat lama karena kita harus bikin sampel dulu. Jadi habis kita bikin sampel tuh kayak contohnya, dan kita puas dengan sampelnya baru kita bisa produksi. Nah, untuk membuat sampel sendiri itu perlu 2 minggu, dan setelah 2 minggu kita perlu revisi, dan habis revisi perlu 1 minggu. Lalu setelah udah direvisi, kita perlu waktu lagi untuk mencetak ini atau membuat boneka-boneka ini. Makanya kenapa baru di bulan Agustus kemarin selesai. Tetapi namanya juga produksi ya, perlu waktu. Tetapi ya gue senang dengan hasilnya. Ini Napos pakai kacamata dan lucu, dan dia bisa duduk kok harusnya. Ya anggaplah udah bisa duduk lah ya kalau kalian taruh di tembok. Dan kalau kalian perhatiin ini kotaknya juga kita desain dengan tema Warnet Live. Coba kalau kalian perhatiin nih, di sini ada Napos, tentunya kan karakternya Napos ya. Ada sapu yaitu dari Witch, lalu ada pentungan satpam, ada UFO alien, ada kacamata Napos, ada senjatanya Sisar, ada black market box, ada sendal jepit emak, ada jam yang buat mempercepat waktu yang kalian sering pakai, lalu ada konsol dari Warnet Live, lalu ada Andulu Kito juga nih, lalu ada lumba-lumba. Kalian tahu lumba-lumba dari mana? Dari wallpaper Warnet, kemudian ada komputer tentunya. Dan itulah desain boxer. Menurut kalian gimana nih boxer? Nah, di video kemarin itu gue beruntung banget karena gue bisa bikin konten bareng Bang Winda, Bang Sandy, Bang Rio, dan Bang Rizal. Nah, kalau kalian penasaran tentang kenapa gue bisa di sana, gimana kita kerjasamanya, dan behind the scenes-nya, coba kalian komen di bawah dong. Kalian mau gak sih lihat behind the scenes-nya? Dan kayaknya stok 200-nya udah mau habis. Jadi ya, mendingan kalian buru-buru sebelum bonekanya habis nih. Dan terakhir gue mau bilang thank you kepada tim karena udah bikin desainnya dan udah bantu memproses bikin bonekanya. Itu ya waktunya cukup lama ya. Dan tentunya jangan lupa kalau ada ini. Jadi gue dan tim juga bikin sebuah kostum Napos. Dan ini ada cerita uniknya juga, mungkin gue ceritain di behind the scenes lah ya. Tetapi ya membuat kostum ini juga perlu waktu yang lama karena perlu didesain, perlu dicek, dan penuh drama untuk membuatnya. Dan panas banget pakai kostum ini. Dan ini juga ada kostum Napos yang capek sekali bikinnya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Oh my god. Dan ini panas banget guys, gak bohong. Untungnya di dalamnya kostum ini, wow. Jadi di dalam pun ada kipas anginnya guys, karena pembuatnya tahu ini panasnya nggak main. Ini gue di kamar yang ber-AC aja udah mau mati panasnya. Sampai bikin kostumnya Napos, kita bikin boneka Napos, semua desain. Jadi ya tepuk tangan dong guys untuk tim akhir pekan karena membantu gue untuk membuat ini. Dan gue overall sangat suka dengan hasilnya, dan konten dan video yang kita udah bikin juga menurut gue keren banget sih. Thank you banget semuanya yang udah nonton. Itu aja sih dari gue. Boneka, kostum, semuanya mantap. Bye-bye semuanya.